Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Amma ba'd, wa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga kita mampu dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan solat Jumat secara berjamaah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mari kita realisasikan rasa syukur kita dengan meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hakikat takwa yang sesungguhnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang telah dilarangnya. Kemudian tidak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib secara pribadi dan kepada jamaah secara umumnya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena hanya keimanan dan ketakwaanlah yang merupakan sebaik-baik bekal menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengangkat judul khutbah keutamaan berusaha dan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan sifat dan perilaku manusia secara umum, baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya memiliki sifat suka mengeluh, kikir, pelit, tidak mau bersyukur terhadap rezeki yang telah Allah anugerahkan. Jika diberikan musibah, dia tidak mau bersabar. Hal tersebut Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a iza massahus syarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a. Yang artinya, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh dan kikir apabila ia ditimpa musibah,
atau kesusahan, dia akan berkeluh kesah. Dan apabila dia ditimpa dengan kebaikan, maka ia amatlah kikir. Sifat-sifat buruk tersebut tidak akan pernah muncul atau timbul pada karakter seorang mukmin yang sejati. Karena seorang mukmin meyakini dan menjaga nilai-nilai solatnya. Karena hanya seorang mukmin sejati yang tidak hanya berpikir pada solat hanya rukun dan syarat sahnya saja, tapi seorang mukmin sejati menjaga nilai-nilai dari implementasi dari solatnya. Dan seorang mukmin yang sejati meyakini bahwa setiap jaminan rezeki yang Allah berikan kepadanya, tentu Allah titipkan kepadanya untuk orang-orang yang terdekat di sisinya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam lanjutan Quran surat Al-Ma'arij ayat 22 sampai ayat 26. Illal musallin allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum wallazina yusaddiquna biyaumiddin, yang artinya kecuali orang-orang yang mengerjakan solat, yang mereka itu tetap mengerjakan solatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketiga sifat buruk yang muncul pada manusia, Allah bantah lagi dengan ayat selanjutnya, illal musallin, kecuali orang-orang yang solat, orang-orang yang menjaga konsisten akan solatnya. Maka orang-orang ini sifat haluan, berkeluh kesah, kikir, manu'an, yang tidak bersyukur, maka semuanya ini akan hilang di dalam karakter seorang mukmin yang sejati. Keyakinan akan adanya jaminan rezeki dari Allah, inilah yang pada saat ini di zaman akhir zaman ini seakan-akan mulai terkikis. Seakan-akan apa yang kita peroleh adalah hanya buah dari usaha dan upaya kita, bukanlah dari pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat ini muncul Fir'aun baru, muncul korun-korun baru yang menghalalkan segala kewenangan, jabatan serta jalannya hanya untuk menumpuk kekayaan dan pemenuhan hasrat perutnya saja. Orang-orang yang seperti ini rela menghancurkan dan menjatuhkan orang lain hanya demi memenuhi hasratnya belaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazi huwa yut'imuni wa yaskin, dan dialah Tuhanku yang dia menjamin akan memberi makan dan minum kepadaku. Ini merupakan salah satu mindset dari 5 mindset yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada kita. Keyakinan akan adanya jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah akan diangkat ruh dari jasadnya kecuali sudah Allah penuhi semua rezekinya. Inilah pelajaran bagi kita, pelajaran akidah kepada kita, agar senantiasa meyakini dan tunduk akan aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, tentu ini menjadi perhatian khusus bagi kita, baik itu dalam kehati-hatian kita dalam meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala,
dan dalam kehati-hatian kita dalam menjaga keluarga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Lail ayat 4 sampai ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, yang artinya sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kelak akan kami siapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil, yang merasa dirinya sudah cukup tanpa bantuan Allah serta mendustakan pahala terbaik yaitu surga, maka kelak akan kami siapkan baginya jalan yang sukar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari ayat di atas Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, boleh jadi pekerjaan kita berbeda-beda. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi manajemen, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tukang kebun, keamanan, bahkan ada yang menjadi tukang kebersihan sekalipun. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada bedanya. Yang Allah tegaskan, apakah pekerjaan kita itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersyukur atau malah sebaliknya. Orang-orang yang meyakini akan adanya kebaikan dan balasan terbaik surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bekerja secara profesional. Sebagai guru, dia tidak hanya bersifat transfer knowledge saja, tetapi dia akan memberikan pendidikan yang terbaik, menjadikan peserta didiknya menjadi seorang manusia yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlakul karimah yang senantiasa dapat berjalan di muka bumi ini dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Seorang manajemen, dia akan menjadi manajemen yang profesional. Dia akan menjadi inspirator, fasilitator, motivator yang dapat menggerakkan roda organisasi, sehingga organisasi yang dibawa kepemimpinannya menjadi organisasi yang produktif. Bukanlah seorang manajemen yang menjatuhkan orang-orang yang ada di bawahannya. Jika dia seorang dokter, maka dia akan bekerja sebagai dokter yang profesional, yang tidak hanya memberikan obat, tapi memberikan ketenangan, kenyamanan kepada setiap pasien yang datang kepadanya. Bahkan jika seandainya dia hanyalah seorang tukang kebersihan, maka dia akan menjadi tukang kebersihan yang profesional, yang senantiasa menjaga terhadap tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Orang-orang yang meyakini akan adanya balasan Allah dari setiap pekerjaan dan kebaikannya, maka orang tersebut tidaklah akan merugikan orang lain. Orang-orang yang meyakini akan adanya balasan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan memahami jika dia tidak bekerja dengan baik, maka dia akan menzolimi saudaranya, bahkan dapat mengorbankan orang lain. Allah Subhanahu wa taala
sangat mencintai hamba-hambanya yang bekerja secara profesional. Dan Allah juga mencintai hamba-hambanya yang dermawan. Yang kedua, tangannya selalu terbuka lebar untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Orang yang bersedekah dengan sukarela pasti dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena ia mampu mengalahkan dirinya yang diciptakan dengan kecenderungan sangat mencintai harta dunia. Orang yang ikhlas karena Allah dalam bekerja dan bersedekah, maka kita akan melihatnya, ia akan melakukan beragam sedekah dan merasa senang dengan pemberiannya itu. Bahkan ia lebih gembira daripada kegembiraan orang yang diberi sedekah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidaklah Allah dan Rasulnya menganjurkan sedekah kepada kaum muslimin, melainkan karena di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat dan keutamaan. Di antara keutamaan sedekah, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan sebagai bentuk jati diri kita sebagai seorang mukmin. Di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa, yaitu memenuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ini merupakan salah satu perintah dan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala safa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari. Pada hari tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Yang kedua, Allah akan memberikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat, sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih, kemudian benih itu tumbuh menjadi 7 butir, pada setiap bulirnya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Yang ketiga, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak, yaitu pada hari yang pasti akan terjadi, akan disaksikan oleh seluruh makhluk, di mana seorang anak akan beruban, matahari akan mendekat ke kepala manusia, keringat bercucuran hingga menenggelamkan manusia itu. Pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya dari teriknya matahari di padang mahsyar, hingga datanglah sedekahnya lalu menaungi pelakunya. Dalam pembahasan tentang 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lam simaluhu ma qaddamat yaminuhu. Artinya, dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang keempat, Allah memberikan ganti kepada orang-orang yang memberikan sedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif wa huwa khairur razikin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara kamu dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat Saba ayat 39. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah beberapa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersedekah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita termasuk seorang mukmin sejati, orang-orang yang menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga keluarganya dengan senantiasa bergemar sedekah, sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan tadi, dan kita mendapatkan naungan di antara naungan-naungan Allah di yaumil akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.